Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ajung dengan NIM 2521116. Saya akan menyampaikan sedikit informasi yang berkaitan dengan website Blogger yang mana sudah disampaikan oleh kelompok 12 pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya sudah punya akun dan karya yang dipublikasikan yaitu pada tanggal 8 Juni. Oke, langsung saja kita pergi ke statistik. Di sini menunjukkan 0 pengikut dan 1 postingan tadi. Kemudian ada di sini di bawahnya ada 25. Nah, 25 ini menunjukkan 25 kali dilihat. Ini 10, hari ini 10, kemarin 0, bulan ini 25, bulan lalu 0 karena pokernya dibuat pada bulan ini. Dan postingannya, kontennya dibuat pada bulan ini. Nah, di sini teman-teman bisa memilih opsi yang mana. Di sini saya milihnya 7 hari terakhir. Nah, selanjutnya ini ada post terbaru. Di sini berupa grafik yang menunjukkan mengalami peningkatan dan penurunannya konten kita di dalam dunia internet. Dan sini ada 12 kali. Nah, kemudian di bawahnya ada ini. Nah, di sini ada 25 sama. Ini dari tanggal 7 Juni mengalami peningkatan, kemudian penurunan drastisnya pada tanggal 10 Juni. Nah, seperti yang sebelumnya. Nah, perbedaan kedua ini adalah mungkin kalau menurut saya ini tampilannya untuk para pembaca. Nah, mungkin ini tampilan dalam hal website. Kalau yang ini para pembaca, atau mungkin sebaliknya. Kemudian di sini dari opsi lebih lanjut tentang blog ini. Ini kita bisa melihat sampai mana blog kita atau konten kita ini dinonton, dilihat, dibaca. Apakah hanya dalam negeri atau sampai di luar negeri. Nah, sama seperti sebelumnya, ini juga pertanyaan saya menimbul pertanyaan dalam benak saya, yaitu ini sama seperti grafik sebelumnya bahwa ini menunjukkan tanggal 7 Juni sedangkan publikasinya adalah tanggal 8 Juni. Jadi tanda tanya saya. Nah, kemudian perujuk teratas ini berupa diagram lingkaran, kalau sebelumnya diagram garis. Nah, di sini ada dua, yaitu Google sama lainnya. Ini site yang lain selain Google. Nah, ini Google 2, lainnya 23. Di sini ada bentuk, coba kita persentasekan. Nah, Google 8%, lainnya 92. Nah, kemudian ada URL perujuk teratas. Ini sama juga seperti sebelumnya, hanya ini dalam bentuk tulisan. Kalau sebelumnya itu di atasnya ini dalam bentuk diagram. Nah, kemudian audience, selanjutnya ada audience. Audience ini ada dua, yaitu kunjungan. Yang pertama kunjungan halaman menurut browser, dan yang kedua kunjungan halaman menurut sistem operasi. Kalau menurut browser yaitu di sini cuma Chrome, Google Chrome. Itu 25 jadi 100%. Kemudian ada kunjungan halaman menurut sistem operasi, yaitu ada dua, ada Windows sama Android. Jadi Windowsnya 15%, kalau Androidnya 10.
Jadi bisa disimpulkan yang menggunakan komputer itu lebih banyak dari yang menggunakan HP. Ini kita juga persentase yaitu ya Chrome 100% dan Windows 60%, Android 40%. Nah, selanjutnya ini ada kata kunci penelusuran. Kata kunci penelusuran ini adalah kata apa yang menjadi kunci website ya, menjadi kunci dari tema kita, dari konten kita. Nah, kalau konten saya berkaitan dengan bahasa Inggris, jadi orang mencarinya itu menggunakan temanya itu bahasa Inggris, dan yang kedua atau menggunakan judul. Nah, kedua yaitu lokasi teratas. Nah, lokasinya ini yang menunjukkan bahwa apakah konten kita ini hanya berputar dalam negeri, hanya di dalam negeri, di orang dalam negeri, atau luar negeri juga. Nah, di sini dan saya ada juga sampai ke Jerman yaitu 4%. Di Indonesia 20%, 4%-nya Jerman. Nah, di sini ada peta. Nah, di sini menunjukkan diagram merupakan berupa diagram lingkaran. Di Indonesia 20, Jerman 4, lainnya 1, totalnya 25. Nah, kita presentasikan seperti ini. Indonesia 80%, Jerman 16%, lainnya 4%. Nah, untuk lebih analisisnya lagi, lebih detailnya lagi, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, kemudian kita kembali. Ya, selanjutnya komentar. Nah, komentar belum ada ya, padahal yang saya harapkan itu komentar. Kemudian penghasilan. Nah, penghasilan sendiri teman-teman bisa mendapatkan penghasilan lewat blogger. Nah, jadi sini saya kurang tahu karena saya juga baru. Dan di sini kita bisa belajar lebih lanjut di sini dalam blog sendiri atau melalui YouTube. Kemudian untuk halaman, tata letak, tema ini sudah dijelaskan kemarin sama kelompok 12. Nah, dan ada setelan. Ini kita bisa menyetelnya. Nah, untuk konten dewasa, ini konten dewasanya sebelumnya saya lupa untuk menggolongkan konten saya ini masuk dewasa apa anak-anak. Saya lupa. Kemudian dari blogger sendiri yang melakukannya, yang mengkategorikan konten saya masuk dalam blog saya masuk dalam konten apa, konten dewasa apa, yang lain. Di sini banyak sekali sih publikasikan izin HTTPS, postingan. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Komentar, email, kemudian ada performatan, waktu, kita. Nah, ini banyak sekali. Yang terakhir adalah kemudian di sini ada daftar bacaan. Nah, daftar bacaan ini kalau saya lihat itu semuanya blogger bebas. Nah, blogger bebas ini adalah blogger yang dimana bertujuan untuk publikasinya agar mendapatkan keuntungan dari blogger itu sendiri, uang. Ini adalah 10 tahun. Kemudian dari daftar bacaan ini teman-teman bisa mengambilnya sebagai referensi untuk menunjang
artikel kita atau tulisan yang akan kita buat. Nah, kita bisa mengambilnya dari sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang paling di bawah itu lihat blog. Nah, coba kita masuk. Nah, ini lihat blog. Nah, di sini ada laporan penyalahgunaan. Jadi di sini ada laporan penyalahgunaan. Jadi kita bisa melaporkan konten-konten kita yang berlainan dengan pedoman komunitas. Nah, ini jadi kalau kita menghapus kita melaporkan suatu konten, maka ketika blogger dari pihak blogger sendiri menghapus konten tersebut, maka di sini ada keterangannya bahwa penulis tidak akan mengetahui siapa yang membuat laporan awal. Seperti itu. Nah, ini pedoman komunitasnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, pedoman komunitasnya, kebijakan sampai pedoman dan dewasa. Nah, dewasa seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang konten saya itu, tentang blog saya itu. Nah, ini dikatakan jika blog Anda mengandung konten khusus dewasa, harap tandai sebagai dewasa di setelan blogger Anda. Kami juga dapat menandai blog sebagai konten khusus dewasa jika pengguna belum melakukannya. Semua blog yang ditandai sebagai dewasa akan disempatkan di balik interstisial peringatan konten khusus dewasa. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau blog saya itu belum sempat untuk tandai sebagai masuk dalam konten dewasa, kemudian dari pihak blogger sendiri yang melakukannya. Nah, ini ada pelecehan seksual, eksploitasi terhadap anak, aktivitas berbahaya dan ilegal, pelecehan landasan dan ancaman, ujaran kebencian, penyeruan dan pernyataan tidak benar atas identitas, dan ini meluar dan konten berbahaya serupa, konten menyesatkan, dan teman-teman bisa membuatnya sendiri. Ada masih banyak hak cipta dan yang terakhir penegakan kebijakan konten blogger. Ada spam, phishing, barang dan layanan yang diatur hukum, organisasi dan gerakan kekerasan, informasi pribadi rahasia, gambar vulgar non seksual. Ini konten menyesatkan, teman-teman bisa membacanya sebagai aturan agar konten kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan dari pihak blogger, sehingga mereka tidak, dari pembaca dan dari orang lain, tidak melaporkan konten kita. Kita bisa belajar sendiri. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan, yang saya tahu dan saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa mencari tahu lebih lanjut dari blogger itu sendiri. Oke, sekian dari saya.